Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat prosedur, mengedit, dan menghapus prosedur. Jadi memang playlist ini merupakan playlist mengenai SP ya, store prosedur. Di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkenalan mengenai store prosedur, keuntungan dan kerugian menggunakan store prosedur. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai delimiter. Dan juga sudah sedikit disinggung bagaimana cara membuat prosedur. Nah, di video kali ini kita akan masuk lebih dalam mengenai bagaimana cara membuat prosedur, kemudian mengeditnya dan menghapusnya. Oke, kita langsung ke topik yang pertama terkait dengan membuat prosedur. Jadi sebenarnya untuk membuat prosedur, kalau misalkan teman-teman menggunakan CMD atau command yang dimiliki oleh MySQL, teman-teman bisa melihat video yang sebelumnya terkait bagaimana menggunakan store prosedur atau membuat store prosedur menggunakan command ya. Jadi di sana harus kita definisikan terkait dengan delimiternya supaya delimiter yang standar yang biasanya kita pakai titik koma itu bisa dianggap bukan sebagai end statement. Oke, untuk membuat store prosedur teman-teman bisa dengan menggunakan fasilitas dari SQL Client Tool. Nah, misalkan teman-teman menggunakan yang sama dengan saya di Viewer, bisa dengan cara klik kanan di sini. Kemudian di sini ada Create New Procedure. Nah, di sini ada dua pilihan ya, ada prosedur, ada function. Nah, terkait dengan function ini adalah prosedur yang menghasilkan return ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan fokus dulu ke prosedur. Sebenarnya ini sama aja ya, terkait dengan hampir mirip lah. Nah, kita akan buat dengan tipe prosedur. Nah, ini namanya teman-teman bebas ya. Saya di sini beri nama latihan 1. Latihan 1 prosedurnya, database-nya adalah DMS, nama prosedurnya adalah latihan 1. Teman-teman bisa dengan cara seperti ini, tinggal diklik OK. Nah, di sini ada keterangan atau properti yang dimiliki oleh prosedur. Nah, teman-teman fokus ke bagian yang ini. Nah, di sini si Viewer sudah membuatkan sebuah minimum script terkait dengan pembuatan store prosedur. Nah, teman-teman tinggal menambahkan isinya di sini. Misalkan saya tambahkan select bintang from sim city. Nah, misalkan seperti ini. Karena di DMS ini ada yang namanya SimCity. Oke, latihan 1. Ini kita tinggal save saja. Nah, nanti akan dibuatkan ini delimiternya seperti ini nih, secara eksplisit oleh si Viewer. Nah, sebaiknya kita itu ketika setiap pembuatan prosedur tuh didefinisikan dulu seperti ini, tapi secara eksplisit ini sudah dibikinkan. Teman-teman tinggal ini aja, klik tombol persist. Nah, maka ini akan tersimpan. Ini sudah ada satu prosedur. Nah, kalau misalkan kita panggil lagi di sini, call latihan 1. Nah, maka sudah terpanggil store prosedurnya ya. Nah, ataupun teman-teman mau membuatnya dari sini, create, nah, prosedur latihan 2 seperti ini. Nah, di sini kasih begin, kemudian end. Ini misalkan select bintang from sim city. Ini saya kasih limit 3. Misalkan seperti ini ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan script, ini teman-teman tidak perlu menggunakan kayak tadi ya. Kalau kita lihat di sini kan ada kalau kita buka misalkan di sini
Seperti ini ya. Di sini kan ada delimiter nih. Nah, ketika teman-teman bikin dari sini, ini sama saja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai delimiter boleh, tapi ini juga langsung boleh, tinggal teman-teman blok saja, tinggal dijalankan. Ini sudah ke create. Nah, kalau ini kita refresh, nah ini sudah ada latihan 2-nya. Kalau misalkan teman-teman panggil di sini latihan 2, maka ini juga sama, sudah bisa kepanggil. Nah, tetapi kalau teman-teman menggunakan SQL Client Tool, nah, saya sarankan sih menggunakan dari sini ya. Karena ini akan lebih mudah ya, dan lebih apa ya? Lebih terbantulah kita dengan pembuatan ini. Kalau teman-teman mau ini tampil sebagai script, tinggal pilih tombol yang ini nih. Open in SQL Console. Nah, nanti akan masuk ke sini. Gitu. Kalau mau dibatalin ya tinggal di close lagi aja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan script juga, itu juga boleh. Itu terkait dengan topik kita yang pertama, yaitu membuat prosedur. Ini sudah pernah kita singgung di materi sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengedit store prosedur? Nah, kita kan sudah memiliki store prosedur seperti ini. Bagaimana cara mengeditnya? Misalkan ini kita tambahkan limit 10. Nah, kalau teman-teman menggunakan menu yang dimiliki oleh SQL Client Tool seperti di Beaver ini, teman-teman tinggal simpan saja. Maka ini sudah ada scriptnya di atas nih. Drop procedure if exists. Nah, kalau misalkan belum, maka teman-teman harus membuatnya sendiri di sini. Nah, teman-teman bisa mengambil dulu, misalkan show create prosedurnya apa, latihan 1 misalkan. Nah, ini kita ambil dulu. Nah, ini prosedurnya yang ini ya, teman-teman copy ke sini. Nah, setelah copy, teman-teman bikin script untuk dropnya di atas ini ya. Drop. Nah, ini sudah masuk ke materi hapus juga ya. Drop prosedur if exists. Nah, jadi kalau misalkan dia ada, baru di drop. Kalau misalkan ini untuk mencegah terjadinya error ya. Misalkan ini kita hapus dulu. Nah, kasih delimiter, baru di sini kasih limit 10 misalkan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ubah yang bawah ini, teman-teman harus jalankan dulu script yang ini. Nah, ataupun barang juga bisa. Teman-teman blok. Nah, jalankan. Oh, sorry, ini tidak bisa. Ternyata harus kita jalankan dulu di sini. Setelah itu teman-teman jalankan lagi yang ini. Maka kalau misalkan teman-teman panggil yang satu ini sudah limit 10 gitu ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau mengedit ya. Oke, jadi teman-teman untuk yang nomor 2 untuk edit prosedur. Jadi teman-teman harus lakukan drop prosedur dulu. Nah, baru kita create ulang. Jadi untuk versi yang saya gunakan ini belum bisa create or replace. Jadi nggak bisa langsung ya. Kalau walaupun memang tidak error, tapi ininya nggak berubah. Kita cobain ya. Kita jalankan. Ini berhasil jalan, tapi kalau misalkan kita lihat latihan satunya masih nggak berubah gitu. Jadi ya kita gunakan yang ini. Di drop dulu, baru dijalankan lagi. Itu untuk proses edit. Nah, untuk proses hapusnya teman-teman sudah lihat ini ya caranya. Tinggal drop prosedur. Kalau misalkan dia prosedur, kalau misalkan dia function, tinggal drop function gitu. Tinggal drop prosedur latihan 1, jalankan seperti ini. Udah, teman-teman sudah menghapus prosedur yang dimiliki. Nah, gitu. Ataupun teman-teman bisa juga menghapus dari sini ya. Tinggal klik kanan, delete. Ini juga sama, akan menghapus prosedur. Gitu. Tinggal ini kalau misalnya mau di-create lagi, tinggal di-create lagi. Oke, seperti itu. Cukup simple ya. Ini basic sebelum kita masuk ke materi selanjutnya.
terkait dengan variabel, kemudian ada if, kondisional, kemudian untuk looping dan sebagainya. Nah, ini basic yang harus teman-teman miliki.